I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Kartini akan menjelaskan PPKN tema 4 kelas 6. Ayo simak video berikut. Keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Keragaman ekonomi adalah kondisi kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan berbeda-beda. Kegiatan ekonomi tersebut terbagi menjadi beberapa sektor, seperti agraris, industri, ekstraktif, dan lain-lain. Contoh keragaman ekonomi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Adapun masyarakat di daerah dataran tinggi memiliki kegiatan ekonomi berupa bertani atau berkebun. Penjelasan cinta tanah air di era globalisasi, menghargai perjuangan pahlawan dan menjaga nama baik bangsa Indonesia, merupakan bentuk dari perilaku cinta tanah air. Contoh sikap cinta tanah air di era globalisasi. Contoh sikap cinta tanah air adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman ekonomi di lingkungan sekitar. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh penghasil guna mencukupi kebutuhan hidup. Berbagai macam kegiatan ekonomi masyarakat saling berkaitan satu sama lain. Keragaman ekonomi Indonesia makin meningkat. Jika dahulu kebanyakan orang Indonesia bekerja sebagai petani, sekarang banyak orang memiliki usaha lalu memasarkan produknya ke hingga luar negeri. Perilaku cinta tanah air di era globalisasi. Melestarikan budaya bangsa, menggunakan Indonesia yang baik dan benar, bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya. Mencintai produk Indonesia. Dengan mencintai produk buatan negeri sendiri berarti kamu telah peduli dengan usaha UMKM yang ada di Indonesia. Selain itu, membeli produk lokal merupakan suatu bentuk nyata dalam membantu memajukan UMKM serta perekonomian Indonesia. Contohnya, mengutamakan barang dalam negeri, mempromosikan lewat media sosial, bangga mengenalkan produk karya anak bangsa, membantu usaha UMKM lokal, membeli sayuran dan buah dari petani lokal. Marlinda Craft Rambah ekspor kerajinan ke pasar global. Marlinda Craft, produsen kerajinan asal Indonesia, memanfaatkan tren ini dan mengarahkan bisnis mereka ke pasar di luar Indonesia. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Selamat menonton. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Faktual, 2. Bersifat keilmuan, 3. Informatif, 4. Membahas hal yang bersifat umum. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi: 1. Konjungsi, kausalitas, dan kronologis, 2. Pronomina petunjuk, 3. Kata kerja pasif, 4. Kata denotatif, 5. Kata teknis. Pola pengembangan teks eksplanasi: 1. Pola pengembangan proses, 2. Pola pengembangan sebab akibat.
Struktur teks eksplanasi. 1. Identifikasi fenomena. 2. Penggambaran rangkaian kejadian. 3. Ulasan. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. 1. Menentukan topik. 2. Membuat kerangka berdasarkan struktur. 3. Mengembangkan teks eksplanasi. Fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk memperhitungkan mengapa sesuatu menjadi seperti itu. Eksplanasi lebih merupakan proses daripada tentang sesuatu. Tujuan teks eksplanasi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara ilmiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Sifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca. Fokus pada fenomena yang bersifat umum. Contoh teks eksplanasi sosial perundung. 1. Pernyataan umum. Perundung adalah suatu perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal maupun fisik yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Perundung atau bullying dianggap terjadi apabila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain. 2. Urutan sebab akibat. Faktor penyebab bullying atau perundungan cukup beragam. Selain karena minimnya rasa empati, masalah ini dapat diakibatkan hubungan anak dengan orang tua yang buruk, memiliki saudara kandung yang abusif, hingga tidak percaya diri. Waspadalah, dampak buruk bullying bisa bersifat jangka panjang. Interpretasi. Hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan perundungan ialah sosialisasi pemahaman perundungan di lingkungan sekolah. Pengawasan orang dewasa perlu juga dilakukan sebaik mungkin. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh pergerakan elektron dari satu titik ke titik yang lainnya. Pemanfaatan energi listrik. Energi listrik dapat diubah-ubah menjadi berbagai bentuk energi yang lain. Energi listrik menjadi energi kalor. Alat yang digunakan yaitu setrika listrik, ceret listrik, kompor listrik. Energi menjadi energi cahaya. Alat yang digunakan yaitu lampu pijar, lampu neon, dan lain-lain. Energi listrik menjadi energi gerak. Alat yang digunakan yaitu kipas angin, penghisap debu, dan lain-lain, dan masih banyak lagi penggunaan energi listrik. Berikut beberapa cara energi alternatif di Indonesia. 1. Panas matahari. 2. Energi air. 3. Energi angin. 4. Pasang surut. 5. Panas bumi. 6. Energi biomasa. Menghemat energi listrik. 1. Mematikan TV saat tidak digunakan. 2. Menggunakan lampu LED. 3. Menutup kulkas dengan rapat. 4. Mengatur pendingin ruangan. 5. Mematikan perangkat lainnya. Energi listrik berasal dari air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kartini atau kelompok 1 kami akan menjelaskan apa itu globalisasi. Mari simak video. Globalisasi menyebabkan adanya kebergantungan antar negara. Banyak negara melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama ASEAN, sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Kerjasama di bidang sosial budaya. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Meningkatkan kesejahteraan perlindungan sosial. 3. Meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Bentuk kerjasama budaya
Misi kebudayaan dan kesenian diadakan Festival Lagu ASEAN, Festival Film ASEAN, Festival Budaya ASEAN, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Peran Indonesia adalah Indonesia mengirim tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Manfaat kerjasama budaya bagi Indonesia. Indonesia bisa mempromosikan karya seni rupa. Masyarakat ASEAN tertarik dengan Indonesia. Indonesia bisa mengenal seni dan budaya asli Indonesia untuk mengenalkan ke negara-negara ASEAN. Contoh budaya Indonesia yang mendunai. 1. Batik ditetapkan menjadi warisan bangsa Indonesia oleh UNESCO. Wayang warisan budaya yang sudah dimasukin dalam UNESCO. Tari Saman diakui masuk dari daftar warisan budaya UNESCO. Angklung dari Jawa Barat, gamelan dari Jawa Tengah. Untuk kerjasama politik dan peran Indonesia, perjanjian ekstradisi ASEAN. Peran Indonesia adalah Indonesia ikut serta dalam perjanjian ekstradisi menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. 2. Perjanjian kawasan bebas nuklir. Peran Indonesia adalah Indonesia ikut serta dalam perjanjian kawasan bebas nuklir melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. 3. Perjanjian kawasan damai bebas dan netral (SUBFAN). Indonesia ikut serta dalam perjanjian kawasan damai bebas dan netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Nurul Karimah dan saya Hansa Purwoturiska Itya dari kelas 6 SDN 1 Pamutan dan akan mempresentasikan tema 4 tentang materi SPDB dan kami dari kelompok RA Kartini. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberi informasi kepada halayak ramai. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi saat membuat poster sebagai berikut. 1. Poster dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami kalangan dan bersifat persuasif. 2. Bahasa dalam poster harus disusun secara padat, singkat, dan jelas, namun memuat makna dengan baik. 3. Poster dibuat dengan mengombinasikan antara gambar dan tulisan. 4. Mampu menarik perhatian atau antusias pembaca. Poster tentang pelestarian budaya. Poster pelestarian budaya adalah upaya pelindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya. Langkah-langkah membuat poster yang baik dan menarik sebagai berikut. 1. Menentukan topik dan tujuan dibuat poster. 2. Menyusun pesan atau amanat yang akan disampaikan dalam poster. 3. Membuat kalimat yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Mengenal jenis-jenis poster. Poster adalah reklame yang berisi perpaduan gambar dan tulisan. Poster dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. Poster niaga, yaitu poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan perniagaan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. 2. Poster kegiatan, yaitu poster yang berisi suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat atau senam. 3. Poster pendidik, yaitu poster yang bertujuan untuk mendidik. 4. Poster layanan masyarakat, yaitu poster untuk pelayanan kesehatan yang berhubung dengan kesejahteraan masyarakat. Mengenal brosur. Brosur adalah selembaran yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi tentang produk,
layanan atau program yang ditawarkan kepada masyarakat. Ciri-ciri brosur sebagai berikut. 1. Diterbitkan sekali, namun dapat dicetak ulang. 2. Harus dapat menarik perhatian publik. 3. Bersikap pernyataan dari pesan yang selalu tunggal. 4. Berperan sebagai alat informasi, edukasi, dan memengaruhi masyarakat. Pengertian reklame. Reklame adalah cara mudah untuk meningkatkan daya tarik produk dan sebuah layanan. Memahami apa itu reklame dapat Gramet pelajari dari artinya dengan contoh tujuan, fitur, dan bahkan jenis tampilan reklame itu sendiri. Poster Cinta Tanah Air adalah media komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Sebagai anak bangsa harus menumbuhkan cinta tanah air dan selalu mengenang momen-momen penting perjuangan bangsa Indonesia seperti Hari Pahlawan, HUT RI, Sumpah Pemuda, dan lainnya.